Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan mereview tugas dari Bapak Syafruddin Kuryanto mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ofi Rahma Faira dengan nomor induk mahasiswa 2020 33114 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya, kalian harus tahu tentang proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah inti dari suatu proses pendidikan. Dalam proses ini, siswa dan guru memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pada proses ini, terjadi transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa. Nah, transfernya itu melalui media. Media sendiri itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Media pembelajaran itu yang pertama menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Misalnya menangkap sebuah materi dari video pembelajaran. Yang kedua, fungsi dari media pembelajaran yaitu dapat memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu dan memberikan kesempatan belajar yang lebih merata serta pengajaran lebih berdasarkan kepada ilmu. Mengetahui fungsi dari media pembelajaran, sekarang saya akan memberitahu tentang nilai media pembelajaran. Nilai dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Dan yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadi interaksi langsung antara peserta dengan lingkungannya. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Dan yang kelima, media dapat membangkitkan motivasi dan minat baru dalam belajar. Dalam hal ini, motivasi dan minat belajar itu juga bisa didapatkan dari mood atau perasaan. Selanjutnya, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar serta dapat mengontrol kecepatan belajar pada peserta didik. Dan selanjutnya, yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dan hal-hal yang konkret dan sampai yang terabstrak. Nilai pembelajaran, tentunya ada manfaat media pembelajaran. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu sebagai proses penyampaian materi lebih jelas dan lebih menarik. Yang kedua, proses pembelajaran yang menjadi lebih interaktif. Dan yang ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang keempat, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dapat meningkatkan hasil kualitas belajar siswa. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Dalam klasifikasi media pembelajaran ini sudah saya singgung di video selanjutnya dan akan saya ulas kembali di video kali ini. Yang pertama berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama ada media visual. Media visual merupakan media yang hanya bisa dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara saja. Contohnya ada foto, lukisan, dan gambar. Selanjutnya ada media auditif. Media auditif merupakan media yang mengandung unsur suara. Contohnya ada radio, tape, recorder, kaset, dan piringan hitam. Dan ada juga media audiovisual, yaitu media yang mengandung suara dan juga gambar atau dapat dilihat. Contohnya ada rekaman video, berbagai ukuran film,
dan slide suara. Yang kedua ada berdasarkan teknik pemakaiannya dibagi menjadi dua, yaitu media elektronik atau media non-elektronik. Media elektronik atau media yang dapat diproyeksikan seperti film slide, komputer, dan sebagainya. Kemudian ada media non-elektronik atau media yang tidak dapat diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain-lain. Dan yang ketiga berdasarkan daya jangkaunya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada daya jangkau serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Yang kedua, daya jangkau secara terbatas seperti film slide, film, video, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dimanfaatkan secara individual, yaitu daya jangkau yang digunakan secara individu atau private. Selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Yang pertama, media dua dimensi, yaitu media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Contohnya media grafis berupa gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, poster, peta, dan flip chart. Yang kedua ada media bentuk papan, contohnya ada papan tulis, papan buletin, dan papan flanel. Ada media dua dimensi, tentunya ada media tiga dimensi. Nah, media tiga dimensi adalah media dalam bentuk model yang penyajiannya secara visual tiga dimensi. Contohnya ada model padat atau solid model, ada model penampang, model kerja, dan model susun. Ada media proyeksi. Media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Contohnya ada film strip, film rangkai atau slide, komputer, proyektor, transparansi, proyektor tidak tembus pandang. Dan yang terakhir ada lingkungan sebagai media. Nah, di sini lingkungan sebagai media dapat diartikan sebagai media yang berada di sekitar lingkungan belajar siswa. Contohnya lapangan, pasar, bank, toko, kebun, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Ada banyak sekali media elektronik yang kita gunakan. Dan bukan hanya software saja. Ada Zoom, e-modul, Google Classroom, Zoom yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Selanjutnya, media sebagai sumber belajar merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang dimanfaatkan dan didayagunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Prinsip-prinsip pemilihan media ada tiga. Yang pertama ada tujuan pemilihan, ada karakteristik media pengajaran, dan ada alternatif pilihan. Ketiganya dapat kita sesuaikan dengan tujuan pada pembelajaran, tidak asal pilih media saja. Prinsip-prinsip penggunaan media yang pertama ada menentukan jenis media yang tepat, yang kedua, menentukan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Dan yang terakhir, ada menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, situasi yang tepat. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Ada 6. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang terakhir ada keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan. Nah, memasuki materi yang terakhir ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada 6 juga. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media.
Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir siswa dan siswi. Sekian review video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.